Banyak terjadi penipuan di dunia online. Katanya dia sudah transfer pembayaran, dia kirim bukti pembayaran, ternyata bukti transfer yang dia kirim itu adalah bukti transfer bohongan. Faktanya, nggak cuma pembeli online saja yang banyak tertipu di luar sana. Ternyata penjual online seperti kita-kita ini juga banyak ketipu oleh pembeli-pembeli yang kurang ajar. Ini adalah cerita yang pernah saya alami sebelumnya, beberapa tahun yang lalu ketika saya ketipu oleh salah seorang pembeli online yang kurang ajar. Mau tahu seperti apa pengalamannya dan mau tahu juga bagaimana cara mengatasi orang-orang seperti ini? Simak terus video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Aulia Ritonga di channel Kelas Online. Udah lama kita nggak sharing-sharing, udah lama kita nggak bikin video di channel ini, ya karena berbagai kesibukan yang sedang kita jalani. Nah, pada hari ini kita mau sharing kepada teman-teman semuanya pengalaman kita sekitar 2 tahun yang lalu kita ditipuin oleh pembeli dari bisnis kita. Jadi pembeli dari toko online-nya kita. Sebenarnya pengalaman ini sudah saya lupakan ya, karena ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi beberapa hari yang lalu, ada subscriber dari Kelas Online yang ngechat kita. Dia tanya kepada kita mengenai resi yang dia terima dari pelanggannya dia. Jadi kasusnya hampir sama seperti yang kita alami. Dia menerima bukti transferan dan dia mencurigai bukti transferan tersebut. Nah, kalian bisa lihat fotonya seperti ini ya. Ketika dia kirim ke saya langsung lihat, saya langsung baca, dan saya bisa putuskan dan saya bisa pastikan bahwa itu adalah penipuan. Kenapa demikian? Karena ini kejadian persis sama, ya, walaupun tanggalnya berbeda dan mungkin orangnya juga berbeda, tapi motifnya sama, makanya saya berani mengatakan bahwasanya ini adalah penipuan. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah mengalami kejadian seperti ini, dan mungkin juga modusnya ada sedikit perbedaan seperti yang akan saya ceritakan kepada kalian di video kali ini. Yang saya alami pada waktu itu adalah kita pada saat itu menjual produk-produk pakaian ya ke jaringan resellernya kita. Jadi pada saat itu kita memiliki ratusan hingga ribuan reseller. Tidak ada biaya pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi resellernya kita. Dan pada saat itu kita cukup aktif juga di sosial media, termasuk kontak-kontak kita juga kita share di sana. Bagi yang pengen gabung reseller, silakan hubungi kontak yang kita sediakan. Alhasil, banyak sekali reseller yang bergabung dan salah satunya adalah penipu ini. Dia ngubungin kita, dia minta bergabung dengan kita agar dimasukkan ke dalam grup reseller kita. Karena kita orangnya cukup positif terhadap siapapun. Jadi kita masukkan saja si orang tersebut ke dalam grupnya kita. Pada waktu itu kita menggunakan grup WhatsApp. Hari berganti hari, bisnis berjalan seperti biasanya. Si penipu ini setiap hari rutin berdiskusi, setiap hari rutin nanya ke kita. Mulai nanya harga, nanya stok barang. Dia nanya sesuatu yang sepertinya itu sudah hal yang biasa dilakukan oleh seorang reseller ketika menanyain suppliernya. Dan kita pun tanpa kecurigaan menjawab semua pertanyaan dia. Sampai pada satu hari dia mulai order kepada kita. Jumlah orderannya pada saat itu sekitar 1 jutaan. Kemudian setelah kita total, kita kirim invoice tagihan kepadanya. Lalu kita minta dia supaya dia melakukan transfer atas orderannya tersebut. Kemudian dia jawab, oke, saya akan transfer segera. Nah, dan gak berapa lama kemudian si penipu tersebut kirim bukti transferan kepada kita. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya itu masih sangat awam di pembayaran digital. Dan pada waktu itu memang pembayaran digital belum se-booming saat ini ya. Pada saat itu si penipu ini ngirimkan bukti transfer, tapi dia bilang, "Kak, saya sudah transfer uangnya, tapi kakak harus aktifkan terlebih dahulu uangnya karena uangnya dalam bentuk virtual. Jadi aktifkan dulu ke ATM." Nah, karena pada saat itu saya adalah orang yang awam atau bahasa kasarnya masih bodoh ya dalam pembayaran digital, saya akhirnya mengikuti instruksi yang dia kirim melalui chat WhatsApp tersebut. Saya pergi ke ATM, saya ikuti instruksinya. Nah, seperti yang di situ, yang tertera di situ, ada bagian informasi dia bilang masukkan kode OTP. Nah, di situ saya mulai curiga. Kode OTP tersebut sebenarnya adalah nominal uang. Nah, cuman dia ganti bahasanya menjadi kode OTP, cuman karena kita nggak paham,
Akhirnya ya kita lakukan saja gitu. Yang buat saya ragu ketika saya buka ATM ya, saya lihat layarnya, saya nggak menemukan di situ ada tertulis kode OTP. Saya udah ikutin instruksinya, tapi saya nggak menemukan tulisan OTP. Yang ada di situ hanya disebutkan masukkan nominal. Nah, karena saya curiga, tapi kecurigaan saya ini hanya sebatas curiga, instruksi tetap saya kerjakan. Bedanya, ketika dia minta masukin kode OTP, saya cuma masukkan angka 100.000 saja. Saya nggak ngikutin semua, jadi kalau misalnya dia situ sebutnya 1 juta, ya nolnya ada 6, saya cuma masukkan 100.000. Nah, benar aja waktu saya klik selanjutnya, ya, di situ muncul transaksi berhasil. Ya, selamat transaksi Anda berhasil. Artinya saya berhasil mengirim uang 100.000 kepada si penipu bajingan tersebut. Nah, itu tadi modus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, ya, oknum-oknum yang kurang ajar itu. Model-model seperti ini hari ini sangat banyak berkeliaran di luar sana. Apalagi virtual account atau pembayaran digital, dompet-dompet digital itu sudah mulai membooming di Indonesia. Sekarang kita bedah isi chatnya ya, agar kalian bisa lebih paham bagaimana sebenarnya modus dari penipuan ini. Nah, sekarang kita ke layar, kita perhatikan nih. Kak mau tanya dong, kalau kayak gini real atau penipu? Nah, itu langsung saya jawab ini penipuan. Nah, sekarang kita lihat dari foto resinya dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini memang sebenarnya agak sulit sih. Kalau kita perhatikan secara detail, tapi kita bakal tahu ini bahwasanya ini adalah editan. Ya. Kalau misalnya resi yang asli, nanti teman-teman kalau transfer, silakan lihat foto resi yang asli. Kemudian teman-teman foto. Kalau dia difoto, maka tulisan ini juga, kalau ini kan melengkung nih. Ya, ini resinya melengkung. Kalau misalnya kita foto melengkung, maka tulisan yang ada di sini juga akan ikutan melengkung. Nah, sementara coba teman-teman perhatikan, di sini kertasnya melengkung, tapi tulisannya tetap saja datar. Ya, memang di sini tampilannya kalau kita bagi yang jarang transfer atau jarang memperhatikan bentuk resi seperti apa, mungkin ini mengira akan asli gitu ya. Memang di sini dia sertakan mirip lah. Ya, tapi di beberapa resi memang resi yang hari ini ya terakhir saya transfer itu udah enggak seperti ini lagi lah bentuknya. Apalagi yang ini di bagian bawah nih, simpan resi ini sebagai tanda bukti. Ya, bentuknya enggak beraturan seperti ini jarang sekali saya temukan di resi ketika saya terima transferan atau ketika saya transfer. Nah, itu dari bentuknya ya. Dari bentuknya kita bisa lihat bahwasanya ini editan. Yang kemudian dari chatnya. Nah, jadi teman-teman kalau nanti nemuin chat seperti ini dari orang, jangan langsung percaya, ya. Bahkan bisa dipastikan itu adalah penipuan. Dia bilang seperti ini, ya. Ini yang bagian bawah dibaca dulu. Mbak, saya ini transfer uang elektronik. Jadi Mbak selaku penerima dana, Mbak harus aktifasikan dulu di mesin ATM transferan saya supaya jadi uang tunai di rekeningnya Mbak. Nah, ini juga yang saya terima dulu. Jadi dia bilang bahwasanya dia transfer menggunakan uang elektronik. Jadi saya harus cairkan ke ATM. Nah, kemudian waktu itu saya tanya, caranya gimana? Karena saya kan nggak paham tuh ya. Terus dia kasih instruksinya. Nah, ini kebetulan dia sudah kirim sama instruksinya yang di bagian atas. Pertama masukin kartunya, kedua masukkan PIN-nya kita, ya. Kemudian pilih menu lainnya, kemudian pilih pembayaran. Kemudian di sini top up link aja. Nah, kita balik lagi ke foto resinya tadi ya. Ini juga ada, ini yang lebih jelas. Di sini dia menggunakan link aja. Nomor link ajanya dia 0831. Ini adalah nomor handphone. Nah, di dompet digital nomor handphone itu bisa dijadikan nomor rekening ya. Di sini top up amount Rp2512345. Kalau kita nggak paham bahasa Inggris, silakan gunakan Google Translate. Nah, top up amount ini artinya jumlah yang akan ditransfer, yang akan dimasukkan. Nah, dia di sini buat juga nomor rekening sekian. Nah, intinya ini adalah editan. Jadi kalau misalnya aslinya itu nggak seperti ini. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Top up linknya, masukkan nomor pembayaran saya. Nah, dia bilangnya ini nomor pembayaran saya. Padahal ini adalah nomor rekeningnya dia. Ya, ingat ya, nomor link aja atau nomor Dana, nomor GoPay itu kan menggunakan nomor handphone kita. Itu bisa
itu bisa difungsikan sebagai nomor rekening juga. Nah, di sini dia bilang nomor pembayaran saya. Kemudian setelah kalian nanti masukkan nomor pembayaran, ya yang sebenarnya itu adalah nomor rekening juga, kemudian tekan benar, otomatis nanti akan masuk ke berapa jumlah yang mau kita transfer toh? Iya dong. Nah, tapi di sini dia bilang setelah tekan benar masukkan kode OTP. Kalau kita yang awam, ini saya dulu seperti ini. Ya, saya mesti ikutin gitu. Saya ikutin karena saya nggak ngerti kode OTP itu apa. Cuman nanti teman-teman silahkan bandingkan dengan apa yang tampil di layar. Di situ tidak ada kode OTP. Setelah kita masukkan nomor rekening, yang ada itu muncul nominal yang mau kita kirim atau yang mau kita top up ke nomor tersebut. Nah, di sini dia bilang kode OTP-nya itu 251235 sesuai dengan nomor yang dia edit di kartunya ini. Nah, coba dibaca benar-benar. Sebenarnya dia di sini agak salah sih. Dia masukin di sini RP, ya. Dia ngikutin di sini RP. Jadi kalau misalnya kita jeli, oh ini rupiah nih, uang nih gitu ya. Nah, ini sebenarnya uang. Nominalnya 2.512.345. Kalau misalnya kita masih bodoh, kemudian kita ikutin, kita masukkan sejumlah ini, kemudian kita tekan benar, ya, maka uang yang sejumlah ini tadi akan pindah ke nomor rekeningnya dia. Syukur-syukur kalau misalnya di ATM kalian nggak sampai sejumlah ini. Misalnya nomor rekening uang kalian di ATM cuma 2.500.000. Sementara kalian ketikkan kode OTP-nya 251, berarti kan gagal kirim. Nah, itu syukur-syukur kalau seperti itu. Kalau misalnya kalian punya uang lebih dari 2.500.000, maka kalian akan harus mengikhlaskan uang kalian melayang ke nomor rekeningnya dia. Nah, terakhir, saya mau beri solusi buat kalian agar kalian nantinya tidak terjerumus ke dalam penipuan yang seperti ini. Ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakukan, dan ini juga sudah saya lakukan, ya. Oleh sebab itu mungkin sampai hari ini saya tidak pernah mengalami penipuan-penipuan seperti ini lagi. Waktu pertama kali aku kena yang namanya penipuan seperti ini, di situ aku sadar bahwasanya, oh ternyata sepertinya aku kurang bersedekah nih. Ya, semenjak dari situ aku mulai sadar ketika dapat rezeki, ya kita mulai sisihkan lah. Agar apa? Ya mungkin itu ada hak orang lain dari harta yang kita punya. Karena kita nggak berikan secara kesadaran, mau nggak mau uang tersebut akan hilang secara paksa dari milik kita, dari diri kita. Nah, di sini aku nggak promosi, tapi setidaknya kalian harus mulai paham apa itu yang namanya dompet digital, pembayaran digital, virtual account, kalian harus mulai gunakan. Begitu banyak dompet digital hari ini, ada GoPay, Link Aja, Dana, OVO, kalian bisa gunakan salah satunya, dan kalian bisa menggunakan nomor handphone kalian sebagai nomor rekening. Jadi ini juga solusi buat kalian yang hari ini berjualan online, mungkin kalian punya produk, tapi umur kalian masih di bawah 17 tahun dan nggak punya rekening, kalian bisa memanfaatkan dompet digital ini. Yang ketiga, aktifkan notifikasi SMS banking atau aktifkan internet bankingnya kalian. Nah, ini juga sudah saya lakukan, jadi setiap ada transferan yang masuk, setiap ada konfirmasi dari pembeli yang masuk ke handphone saya tidak begitu saja percaya terhadap chat tersebut. Saya lakukan cross check terlebih dahulu melalui internet banking, apakah benar dia sudah transfer atau belum. Kalau dia sudah transfer, baru saya nyatakan bahwasanya datanya atau uangnya telah kami terima. Nah, baru barangnya kita proses. Yang keempat, jangan terlalu percaya. Kalian harus memiliki sifat kritis. Ketika orang ada kirim bukti pembayaran kepada kita, milikilah sifat curiga. Dengan memiliki sifat seperti ini, kita akan menjadi mawas diri. Kita akan lebih berhati-hati dan tentunya kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang terakhir, tips buat kalian agar terhindar dari penipuan-penipuan semacam ini, kalian harus punya komitmen sebagai pebisnis itu 100%. Bagi saya, untuk menjadi seorang pebisnis itu pilihannya adalah 0 atau 100%. Kalau misalnya kita masih setengah-setengah, mending nggak usah bisnis sekalian. Tapi kalau misalnya kita mau serius, ya kita mau berbisnis, kita harus 100%. Maksudnya gimana? Maksudnya, ketika kalian sudah memutuskan untuk jadi seorang pebisnis, kalian harus siap untuk belajar, kalian harus siap untuk menjadi pendengar yang baik, kalian harus siap untuk
menerima segala perubahan yang ada di dunia bisnis. Bukan nyari enaknya doang. Ketika enak kalian jalan, ketika nggak enak kalian buang. Ketika ada nasihat yang kalian suka kalian terima, ketika nasihat tersebut kalian nggak suka kalian buang. Hindari sifat-sifat seperti ini. Membuat niat kita 100% dalam menjalankan bisnis akan membantu kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai personal, baik itu kapasitas leadership kita maupun ilmu-ilmu bisnis kita. Nah, itu tadi informasi yang bisa aku sharing buat kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Aku harap sharing kali ini jangan berhenti di kalian. Silakan share video ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang terhindar dari penipuan-penipuan semacam ini. Nah, jika kalian membantu orang lain, maka tentunya kita akan sama-sama dapat pahala kan? Nah, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.